Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NPM 101215007. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Insan guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama. Baik, pada materi Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Materi pertama dari ma'rifatul insan adalah ta'rif al-insan, artinya pengenalan manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa, bahwa manusia berasal dari kata manu, bahasa Sanskerta, dan mens, bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, yaitu mampu menguasai makhluk lain. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Pengenalan manusia yang pertama adalah asal penciptaan manusia. Asal penciptaan manusia dari tanah dan ruh. Yang kedua, unsur manusia yaitu kolbu, hati, akal, dan jasad. Yang ketiga ada amanah manusia, amanah al-ibadah, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang keempat adalah balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan dan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Materi kedua yaitu hakikatul insan, artinya hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti, antara lain yang pertama intisari atau dasar, dan yang kedua kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Hakikat manusia adalah makhluk yang alal fitrah, yaitu berada di atas fitrah. Dalam hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hakikat manusia sebagai makhluk ialah diciptakan sebagai makhluk yang lemah, kemudian makhluk yang jahil atau bodoh, dan makhluk yang fakir, yakni butuh atau berkehendak. Hakikat manusia itu dimuliakan dengan ditiupkannya ruh, lalu memiliki keistimewaan dan ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga, hakikat manusia adalah dibebani ibadah atau khilafah. Dan yang keempat ialah bebas memilih dan yang nantinya akan mendapat balasan atas apa yang telah ia pilih. Materi selanjutnya adalah tokatul insan, artinya potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Al-Mulk ayat 23 yang artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Yang kedua adalah dari potensi manusia yaitu al-mas'uliyah, bertanggung jawab terhadap amanah
Dan jika khianat, maka Allah mengumpamakannya dengan perumpamaan yang hina, yaitu kal an'am, bagaikan binatang ternak, kal kalbi, bagaikan anjing, kal kirdi, seperti monyet, dan kal khinzir, seperti babi, kal khosabi, seperti kayu, kal hizarah, seperti batu, kal himar, seperti keledai, dan kal ankabut, seperti laba-laba. Na'udzubillahi min dzalik. Materi selanjutnya adalah nafsu insan, artinya jiwa manusia. Nafsu insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang berasal dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nafsu tersebut tergolong ke dalam 3 golongan, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, dan nafsu amarah. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan. Ia sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak kenikmatan kemewahan di dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu lawamah adalah jiwa yang berada dalam keadaan ragu memilih antara iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Selanjutnya nafsu amarah adalah jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Jiwa manusia. Jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua adalah nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat atau manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat adalah sifat sadar diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun penyampaiannya, karena kesalahan ada pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.